Dokter, di mana dokternya? Cepat, Dokternya di sini. cepat ke sini. Ayo, taruh di sini. Yu Ying, Siapa keluarganya pasien? kami bukan keluarganya, kami temannya. Dok, bagaimana kondisi pasiennya sekarang? Saat ini pasien sedang demam tinggi. Suhu tubuhnya harus segera diturunkan dan kondisinya distabilkan. Kalau tidak, bisa dengan mudah berubah jadi pneumonia. Kalau tidak dirawat dengan baik, bisa berbahaya. Kalau begitu, tolong ikut saya untuk mengurus administrasi rawat inap. Baik. Kamu temani Yu Ying di sini, jangan kemana-mana. Ayo, suster. Baik. Dok, apa teman saya sudah tidak apa-apa? Apa ada bahaya? Dia sudah stabil, suhu tubuhnya sudah terkendali. Biarkan dia istirahat malam ini, besok sudah boleh pulang. Saya akan resepkan obat untuknya. Tolong ingatkan dia untuk minum obat tepat waktu. Baik, terima kasih dokter. Maaf sudah merepotkan. Sama-sama. Kamu sudah sadar? Tianle? Benar-benar kamu? Aku kira aku sedang mimpi. Tidurlah lagi, dokter bilang kamu harus banyak istirahat. Bagaimana caramu menemukanku? Tadi malam kamu tidak jelaskan dengan baik lewat telepon. Aku terpaksa mencarimu dari jalan ke jalan, gang ke gang. Bagaimana kalau aku telepon om dan tante? Biar mereka tidak khawatir. Ibuku menemani ayahku ke luar negeri. Aku tidak mau mereka tahu dan jadi khawatir. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku temani kamu di sini. Tianle, Terima kasih ya. Yang menemani aku itu Guan Guan. Dia yang membawa kamu ke rumah sakit. Tianle, Terima kasih ya. Yang menemani aku itu Guan Guan. Dia yang membawa kamu ke rumah sakit. terima kasih. Tianle. Karena aku sudah tidak apa-apa. Aku tidak mau merepotkan Kuan-Kuan lagi. kalau begitu, aku pergi dulu. Aku antar kamu. Aku antar dia. Aku antar kamu. Oh iya, tadi aku sibuk sampai lupa nanya kamu. Kenapa kamu bisa ada di jalanan? Kamu ngapain? Hujan-hujan begini masih keluyuran malam. Nggak ngapa-ngapain kok. Lagi pula sudah tidak penting lagi. Main misterius ya? Hilang-hilang muncul begitu saja. Biar aku panggilkan taksi untukmu. Nggak usah. Aku bisa pesan sendiri. Kamu pulang saja temani Wing. Dia lebih butuh kamu. Baiklah. Hati-hati di jalannya. Dah. Dah, aku terlalu bodoh.
mengira sebuah ciuman bisa mendekatkan kita. Padahal, kenapa aku bisa lupa? Aku di belahan bumi selatan, dia di belahan bumi utara. Aku dan Tianle terhalang diameter bumi, dan di atas garis diameter itu tinggallah Ruan Yuing. Dialah putri sejati Tianle. Jarak terpendek antara dua titik adalah garis lurus. Tapi antara Duan Tianle dan aku, jarak terpendek justru adalah kebohongan. Aku tahu, selama aku terus berpura-pura menjadi teman Tianle, aku bisa tetap berada di sisinya. Tapi aku tak tahu, kebohongan bernama persahabatan ini apakah punya batas waktu? Kalau dia dan dia, apakah di antara mereka juga ada jarak terpendek yang tanpa perlu ditutupi, bisa langsung menyampaikan isi hati dan saling memahami? Kalau memang ada, kalau mereka saling mencintai, lalu sampai kapan kebohonganku bisa bertahan? Entah asli atau palsu, semuanya akan berakhir dibuang ke tempat sampah. Maka aku tak perlu lagi besokan. Maka aku dan Tianle. Mana yang nyata, mana yang dusta? Karena di antara kita tak akan ada lagi yang tersisa. Berubah menjadi hampa tanpa memiliki apapun. Sebentar lagi aku buatkan secangkir coklat panas. Bagaimana? Serius? Kamu bisa masak? Soal lain aku tidak berani bilang, tapi coklat panas itu keahlianku. Ada rahasianya dalam membuat coklat panas? Kalau soal rahasia, mungkin karena punya guru yang suka cerewet dan suka mengawasi terus. Tenang saja, coklat panas buatanku sudah diajari ahlinya, dijamin enak. Sebenarnya aku tidak terlalu tertarik dengan coklat. Tapi setelah dengar penjelasanmu, kok jadi penasaran, ya? Kamu bilang mau membuatkannya untukku, tidak boleh suruh Big Lee. Tentu tidak, pasti aku sendiri yang buat. Baru dihitung, kan? Kalau kamu tidak percaya, nanti kamu boleh masuk ke dapur dan lihat sendiri. Akan kutunjukkan langsung padamu. Ini, Terima kasih. coba saja. Bagaimana? Enak? Enak. Ujianmu terlalu singkat, ya. Dengar, ya. Membuat secangkir coklat panas ini tidak mudah. Pertama, harus mengambil sari susu terbaik. Kedua, ada keharuman biji kakao, lalu tingkat manisnya. Baru bisa menghasilkan secangkir coklat panas yang luar biasa enak, seperti bisbol. Home run. Yuing. Aku cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu tadi malam. Aku bukan mau mengorek privasimu. Aku cuma merasa, kamu bukan tipe orang yang tidak bisa menjaga diri sendiri. Bukan juga tipe orang yang ceroboh dan gampang lupa. Kenapa bisa sampai begitu di luar?
Malam gelap, hujan deras pula. Zongko ini, kenapa juga ikut keluyuran kemana-mana? Jangan-jangan selain kekurangan itu, dia juga tidur sambil berjalan? Kenapa kamu ketawa? Aku ketawa, ya? Aku lihat kok. Aku tahu aku ini konyol. Tengah malam buta. Masih di luar sendirian kehujanan. Tianle, tapi kamu tahu nggak? Waktu hati terasa sakit, kamu nggak akan bisa merasakan dinginnya hujan. Jangan bilang ini semua gara-gara Liun Seng. Kamu belum tahu dia sebentar lagi balik ke Amerika? Balik ke Amerika? Nanti aku bikinin kopi panas buat kamu. Oke. Mau mampir makan malam dulu? Aku udah janji sama Jinya. Mau balikin mobilnya sebelum dia pulang kerja. Meskipun aku asisten pastri yang payah, tapi aku jago banget soal masak makan malam. Lain kali aja ya. Baik. Hati-hati di jalan ya. Dadah. Ini aku Anu. Kamu sekarang di mana? Temani aku masih di salon lama. Sekarang nggak bisa pergi. Ya udah, kalau gitu nggak jadi. Tianle. Itu HP Tianle bunyi. Kok HP-nya ketinggalan sih? Tianle, kamu di mana? Ada waktu nggak? Bisa nggak temani aku sebentar? Tianle. Duan Tianle. Halo, ini HP-nya Duan Tianle. Hari ini ketinggalan di rumah, nggak dibawa keluar. Saya ibunya. Maaf. Halo, Tante. Saya Yuing. Oh, saya tahu. Halo Yuing. Gini aja deh, kamu bisa mampir ke rumah dulu. Dia bentar lagi pulang kerja, ya? Kamu ngapain di sini? Jing Fan dan yang lain mana? Jinya sama Jing Fan lagi keluar nganterin barang. Jinny lagi keluar urus sesuatu. Jadi aku mampir buat jaga toko. Kamu udah dari kapan? 1-2 jam lah. Bolos kerja buat jaga toko orang. Nggak penting banget. Iya, aku emang senggang dan gak penting. Mana bisa sebanding sama nyonya bos yang sibuknya minta ampun. Ngomong apa sih? Bos apa? Bukannya kamu mau ketemu Liun Seng? Buat buka restoran coklat itu? Kalau bukan bos, terus apa? Siapa yang bilang? Jinnya? Kamu gak ngebantah, berarti beneran mau jadi bos. Kamu ngaco ngomong apa sih? Itu ada orang yang bantu Kak Li investasi buat buka toko. Kak Li minta aku jadi manajer tokonya. Dengar ya, manajer. Bukan bos. Zong Guan, otak kamu kenapa sih? Dia sampai resign dari kerjaannya, terus nawarin kamu jadi manajer.
Dia di sini untuk berkembang. Atau kamu pura-pura bego? Pura-pura nggak tahu? Aneh deh. Kamu kesini hari ini buat cari ribut sama aku? Emangnya aku harus jawab pertanyaan kamu? Kamu suka sama dia ya? Kamu pacaran sama dia? Nggak bisakah dia lihat bakat dan kemampuan aku? Terus mau bangun usaha bareng? Nggak bisa mikir sesederhana itu aja? Bakat kamu? Kemampuan kamu? Coba bilang, kamu punya bakat apa? Dan kemampuan apa buat jadi manajer toko? Kamu cuma bisa aduk coklat panas doang. Kamu ngapain melotot gitu? Kalau kamu suka sama dia, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau nggak suka, jangan asal terima perhatian orang lain. Jangan mainin perasaan orang, bisa nggak? Diam. Udah cukup belum, Duan Tianlei? Belum. Berani-beraninya ngomong gitu ke aku. Aku suka siapa? Pacaran sama siapa? Urusan apa sama kamu? Meskipun aku mau jadi bos punya orang lain. Hak apa yang kamu punya buat ngatur aku? Iya. Aku bukan siapa-siapa kamu. Aku nggak punya hak ngatur kamu. Terserah kamu mau gimana. Suka-suka kamu. Duan Tianlei, kamu ngapain sih? Kamu tadi cuma mau ucapin selamat, kan? Kenapa malah jadi ribut sama dia? Dia mau pacaran atau nggak sama Liu Zeng? Itu urusan dia. Kamu kenapa sih? Kenapa sampai semarah itu? Berarti kamu suka sama Zhong Kuan-Kuan, kan? Nggak mungkin. Kita itu sahabat. Nggak mungkin banget. Kecelakaan. Ini pasti cuma kecelakaan. Pokoknya ini nggak boleh diingat lagi. Pasti cuma kecelakaan. Kecelakaan. Jadi, Yuing, kamu di perusahaan. Nangani urusan humas, ya? Bukan mau muji berlebihan, tapi pembawaanmu itu elegan banget. Kerjamu juga cakap dan kompeten. Ah, tante terlalu memuji. Belakangan ini kamu sering bareng Tianlei, ya? Iya. Akhir-akhir ini aku dan Tianlei memang cukup sering komunikasi. Kami itu teman baik. Iya, Tianlei kami memang baik. Dia perhatian banget sama teman-temannya. Waktu itu aku sakit. Untung ada Tianlei yang anterin aku ke rumah sakit. Aku benar-benar berterima kasih sama dia. Oh, gitu? Malam itu Tianlei nggak pulang. Dia nungguin kamu di rumah sakit, ya? Iya. Oh, pantas saja. Bagus deh. Yuing? Kok kamu di sini? HPMU ketinggalan. Yuing telepon nyariin kamu kemana-mana nggak ketemu. Jadi aku ajak Yuing ke rumah dulu. Nyonya, makanan sudah siap. Baik, aku sudah tahu. Yuing, makan bareng kami dulu yuk. Nggak usah, Tante. Aku nggak mau ngerepotin. Ngerepotin gimana? Kamu datang cari Tianlei. Pasti ada yang mau kamu omongin sama dia, kan? Sebenarnya bukan hal penting juga. Nggak apa-apa kok. Lain kali ketemu, aku sampaikan saja langsung ke dia. Aku pamit dulu. Aku antar. Emma kenapa? Tante, apa Tante nggak enak badan? MA. Iya, aku agak nggak enak badan. Tapi istirahat sebentar juga pasti mendingan. Nggak apa-apa. Ayo, antar Yuing pergi. Nggak usah, Tante. Aku pulang sendiri saja. Tante, kamu beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku istirahat sebentar. Kamu antar Yuing ya. Ayo. MA, badan mama lagi nggak enak. Aku. Ibu bilang, istirahat sebentar juga sembuh. Kamu ini gimana sih? Anak kok nggak ngerti. Yuing sudah datang, makan pun belum sempat. Masa dibiarkan pulang sendiri? Nggak tahu sopan santun. Kamu mau bikin ibu naik darah? Tante? Aku pulang nanti. Tante istirahat dulu. Nah, lihat. Yuing jadi nggak jadi pulang. Aku antar mama istirahat dulu. Sini aku bantu. Aku istirahat sebentar saja.
Sini, duduk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa? Mau aku carikan obat? Atau panggil dokter ke sini? Tumben kamu perhatian, tahu peduli sama ibumu. Ibu nggak apa-apa. Sana, temani Yuing makan. Ada apa? Kenapa pura-pura sakit? Aku panik. Kamu pikir aku mau kayak gini? Kalau bukan demi menahan Yuing. Buat apa aku pura-pura sakit dan menimpahi diriku sendiri? Emma, Sudah, aku tidak apa-apa. Temani Yuing makan. Cepat, cepat. Turun sana, cepat. kamu lama-lama bikin aku mati kaget. Sana. Apakah tante tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Makanannya sudah siap, ayo kita makan. Tante sengaja memberi kita kesempatan untuk berduaan. Benar-benar penuh perjuangannya. Kamu menyadarinya? Ini bukan salahnya. Ini karena aku sendiri yang tidak enak badan. Aku tiba-tiba datang mencarimu, wajar kalau dia berpikir macam-macam. Oh iya, kata ibuku tadi siang kamu. Terus meneleponku dan tidak bisa menemukanku. Jadi kamu datang ke rumahku untuk mencariku. Apa itu benar? Iya, Apakah ada hal penting? apakah harus ada hal penting dulu baru boleh mencarimu? Bukan itu maksudku. Sebenarnya aku juga tidak tahu kenapa. Aku gelisah, ingin bicara. Kubuka-buka ponselku. Tapi tidak tahu harus menelepon siapa. Lalu entah kenapa, tiba-tiba aku teringat kamu. Dan aku sangat ingin bertemu denganmu. Jadi, ya sudah, aku terus meneleponmu. Tianle, apakah kamu merasa aku terlalu lancang? Kenapa harus begitu? Teman memang seharusnya seperti itu. Lihat aku dan Kiao Heng. Kalau ada sesuatu yang kuperlukan darinya, aku langsung datang saja. Jadi selama ini di matamu, aku cuma seperti Kiao Heng? Bukan begitu maksudku. Kamu dan Kiao Heng tetap sedikit berbeda. Kiao Heng itu dia teman baikku. Maksudmu aku bahkan tidak sebanding dengannya? Bahkan teman baik pun bukan? Tidak, bukan itu maksudku. Sudahlah. Di mata kalian, aku memang selalu kalah dari Kuan-Kuan. Kuan-Kuan. Apa hubungannya dengan Kuan-Kuan? Aku merasa sangat bodoh. Padahal aku sudah tahu hubungan Kak Yun Seng dan Kuan-Kuan. Tapi selalu tidak mau percaya dan terus meyakinkan diri sendiri. Kalau itu tidak mungkin. Hari ini akhirnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak bisa membohongi diriku lagi. Harus bagaimana? Aku tahu seharusnya menyerah, tapi aku juga tidak mau menyerah. Aku merasa sangat lelah. Tunggu sebentar. Apa maksudmu melihat dengan mata kepala sendiri? Apa yang kamu lihat? Apa-apaan ini? Buka toko ya buka toko saja. Ngapain main ke rumah orang? Lihat apa? Kamu. Iya, kamu. Semoga kita punya awal yang indah. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Ayo semuanya. Bersulang. Makan pizza saja enak. Tenli. Tenli. Terima kasih sudah menjaga kuan-kuan kami. Bersulang, Paman. Anda terlalu sopan. Panggil saja Yun Seng. Yun Seng. Yun Seng. Bagus. Terima kasih ya. Aku dengar dari kuan-kuan. Waktu di resor, kamu sangat-sangat menjaganya. Aku sangat-sangat senang dia punya kamu yang seperti ini. Ayah, cepat duduk. Makan yang banyak. Makanannya sudah dingin. Minum. Sudah, cepat duduk. Makan dulu, nanti keburu dingin. Kakak Li juga makan yang banyak ya. Tadi saya tiba-tiba kehilangan kata-kata, tidak tahu harus bilang apa. Kehabisan kata-kata. Ya, Paman Song? Pikir lagi, katakan saja.
Saya bantu susun kata-katamu. Kamu kasih ide, oke saya tanya. Bagaimana cara mencari menantu laki-laki? Cari? Kalau cari pacar, saya paham. Saya tanya kamu sekali lagi. Katakan. Anak muda bernama Yun Seng ini. Dengan anak muda bernama Duan Tianle itu. Di antara mereka berdua, mana yang pantas untuk putri saya? Saya harus pilih mana dari mereka berdua? Untuk menjadi menantu saya? Paman. Saya tadinya sangat menjagokan anak muda Duan Tianle ini. Paman, dengar saya dulu. Menurut saya, Duan Tianle adalah pemuda terbaik di dunia ini. Yang memperlakukan kuan-kuan kami dengan paling baik. Paman. Tapi hari ini, begitu anak muda Yun Seng ini muncul, saya langsung bingung sendiri. Yun Seng, Itu, maaf ya, dia kebanyakan minum jadi suka asal bicara. Jangan tersinggung ya, maaf. Makan saja, maaf. Enak sekali. ternyata karena ini alasannya. Tidak mengizinkan Tianle kami datang. Zhong Kuan-Kuan, kamu sebenarnya pacaran sama siapa sih? Nggak usah. Ngawur. Papa mabuk, kamu juga ikut mabuk? Aku nggak pacaran sama Kak Li. Kalau memang nggak pacaran, terus kenapa hari ini nggak bisa ngajak Duan Tianle sekalian? Kuan-Kuan, menurutku, sikap kamu juga kurang baik. Kah, Bukan kurang baik. Parah banget malah. Zhong Kuan-Kuan, kamu tuh sebenarnya pacaran sama siapa? Pling-pling gitu. Kamu pikir bisa bahagia? aku. Papa, Maksud papa apa? Papa ngomong apa sih? Om Song, dengerin aku dulu. Maksud om, kuan-kuan kami. Mendayung dua perahu? Mana aku bilang gitu? Maksudku dia pling-pling, dia nggak bakal bahagia. Masih aja ngomong. Om Song, tenang. Jangan halangi aku, jangan halangi. Jelasin omongan kamu. Ayo jelasin. Kuan-kuan kami sampai sekarang. Pacaran aja belum punya. Salahnya apa kalau dia cari pacar? Kuan-kuan udah lama ikut sama aku. Dia udah ngerasain banyak susahnya. Dia menderita waktu kecil, terus salahku. Ayah. Berhenti. Taruh. Kalian mau apa, sih? Aku sudah bilang ratusan kali. Aku dan Kak Li cuma teman doang. Kalian ngapain, sih? Iya. Aku memang suka sama Duan Tianle. Tapi meskipun aku suka, terus bisa apa? Dia sama sekali tidak menyukaiku. Dia cuma suka sama Wei Ling. Dia sama sekali tidak punya perasaan apa-apa ke aku. Ngerti nggak? Tianle. Paman Zhong. Acara ini tidak mengundangku, tapi aku datang juga tanpa diundang. Oh iya. Selamat menikmati hari terakhirmu di kantor. Iya. Aku memang suka sama Duan Tianle. Tapi meskipun aku suka, terus bisa apa? Dia sama sekali tidak menyukaiku. Dia cuma suka sama Wei Ling. Dia sama sekali tidak punya perasaan apa-apa ke aku. Zhong Kuan-Kuan, lihat. Ini sinar fajar pertama di hari ulang tahunmu. Zhong Kuan-Kuan. Kamu pasti akan bahagia sepanjang tahun. Yuying.
Kenapa bisa jadi begini? Apakah aku masih punya hak untuk bahagia? Kenapa kamu di sini? Aku yang tanya duluan. Tengah malam gak tidur. Ngapain lari ke sini? Kalau orang nanya, kamu itu harus jawab. Kamu enggak sopan banget. Kamu pernah sopan sama aku? Ditanya harus dijawab, iya kan? Oke, kalau gitu aku tanya. Kamu pernah ke rumah Liun Seng, kan? Kamu bilang gak ada apa-apa sama dia. Terus ngapain kamu ke rumahnya? Pertanyaan ini nanti aku jawab. Kalau gitu, kamu duluan. Ngapain kamu ke sini? Aku mau kemana ya suka-suka aku, enggak butuh alasan. Aku udah jawab. Sekarang giliran kamu. Oke. Bagus. Kalau gitu aku juga mau ke rumah siapapun, suka-suka aku. Enggak perlu lapor ke kamu, kan? Kamu mau kemana? Aku mau kemana ya suka-suka aku. Urusan kamu? Song Kuan-Kuan. Naik. Enggak usah. Kamu mau jalan kaki pulang malam ini? Naik. Sebentar lagi pagi. Song Kuan-Kuan. Naik. Aku antar kamu pulang. Enggak perlu. Song Kuan-Kuan. Terserah kamu deh. Mau gimana juga silakan. Halo, Pak Sopir. Saya yang tadi naik mobil Bapak ke atas gunung. Tolong jemput saya sekarang. Apa katamu? Kamu sudah turun gunung? Bukannya kita sudah sepakat? Nanti kamu yang jemput saya turun? Ini adalah malam begini. Kamu suruh saya cari mobil dari mana? Halo? 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 Coba tadi nggak ngambek sama dia. Apa-apaan sih? Nggak ada satupun mobil yang berhenti. Halo, Song Kuan-Kuan. Kamu jangan kemana-mana ya. Aku jemput sekarang. Halo? 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 Halo. Halo? Song Kuan-Kuan. Halo, Song Kuan-Kuan. Halo. Halo? Kamu kenapa, Song Kuan-Kuan?
Zhong Kuan Kuan. 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 Duan Tianle. Zhong Kuan Kuan, Duan Tianle. Duan Tianle. Oh, kamu baru datang? Tadi pas aku angkat teleponmu, nggak sengaja. HP-nya kelempar ke bawah jurang. Aku coba ambil lagi. Tapi aku nggak nemu tempatnya. Tadi ada tangga di sana. Kupikir bisa turun lewat situ. Ternyata malah. Saat aku pikir aku akan kehilangan dia, aku akhirnya melihat hatiku dengan jelas. Aku nggak mau kehilangan kamu, Zhong Kuan Kuan. Aku nggak akan pernah mau kehilangan kamu. Asalkan bisa seperti ini saja. Mungkin aku tidak akan pernah bisa menandingi Ruan Yuing. Tapi asalkan seperti ini. Sudah cukup. Aku sudah sampai. Selamat malam. Sampai jumpa. Aku pergi ke rumah Kak Li karena kami sedang mengembangkan coklat rasa baru. Kami datang ke rumahnya untuk uji coba. Membuka toko itu bukan perkara kecil. Aku percaya Liu Zheng berpikir. Kamu punya kemampuan untuk jadi manajer toko. Karena itu dia mengajakmu bekerja sama. Aku juga percaya kamu punya kemampuan itu. Aku turut senang untukmu. Terima kasih. Bisakah kamu jangan lakukan hal bodoh seperti itu lagi? Sendirian tengah malam naik taksi ke gunung. Kalau terjadi bahaya padamu bagaimana? Aku kan tidak punya mobil. Aku tidak bisa sesuka hati. Pergi kemana-mana dengan mobil seenaknya. Kalau tidak naik taksi, terus bagaimana? Kamu bisa telepon aku dong. Telepon aku, biar aku yang antar kamu. Kamu ke depannya. Jangan bilang hal yang bikin salah paham seperti itu lagi, ya. Memangnya aku bilang apa yang bikin salah paham? Maksud ucapanmu barusan itu apa? Aku hanya
Kamu sebenarnya pacaran gak sama Liun Seng? Aku sudah bilang berkali-kali. Hubunganku sama dia cuma sebatas pekerjaan. Lagi pula, apa hubungannya dia sama ucapanmu barusan? Sebenarnya maksudmu apa? Ya ini maksudku. Seperti biasa, aku kembali lagi ke hutan ini. Duan Tianle menciumku. Ditambah lagi, insiden di villa itu. Hampir terhitung setengah. Berarti aku dan Duan Tianle sudah ciuman sebanyak 1,5 kali. Tianle, pagi sekali. Mau cari kuan-kuan kami ya? Iya, Om Zhong. Kuan-kuan ini masih berguling-guling di kasur. Kamu tahu sendiri, kalau dia sudah tidur, susah sekali dibangunkan. Kayak anak babi saja. Mana ada ayah bilang anaknya sendiri kayak babi. Kamu santai saja sendiri ya. Om masih mau olahraga pagi dulu. Om pergi dulu. Om Zhong, hati-hati ya. Kuan-kuan. Kamu sudah bangun. Kenapa kamu datang? Kamu tahu nggak? Tadi kamu tidur kaku banget. Sampai sisir pun nyangkut di rambutmu. Siapa yang menyuruhmu masuk ke kamarku tanpa izin? Kamu pegang apa itu? Nggak ada apa-apa. Kembalikan. Kembalikan. Jangan-jangan ada rahasianya. Kembalikan. 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 Nggak sampai, nggak sampai.
ciuman 1,5 doang. Kenapa mukamu merah dan jantungmu deg-degan? Tadi itu udah 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Nggak mungkin ada yang namanya 5,5, 6,5. Tenang, tenang, tenang. Pagi. Pagi. Itu, hari ini kan hari Minggu, kamu nggak usah kerja kan? Iya, Sebenarnya kita udah kenal cukup lama. Tapi kayaknya belum pernah kencan beneran. Hari ini adalah hari pertama kita resmi pacaran. Kencannya mulai dari sarapan aja ya. sarapan. Lihat nih, ini roti panggang coklat. Ini kacang coklat, ini marshmallow coklat. Bos, semua ilmu yang kamu ajarkan padaku sudah kuterapkan sepenuhnya. Kamu barusan bilang resmi pacaran? Iya, udah hampir selesai. Sini. Hasil belajarku lumayan juga kan? Terima kasih. Makanlah. Ada apa? Jangan bilang kamu tidak percaya dengan ketulusanku. Aku. Aku sudah menduganya sejak awal. Tapi, demi memenangkan hati Nona Zhong Kuan-Kuan, aku akan memilih satu cara yang tak akan pernah kamu duga untuk menyatakan kesungguhanku. Katakanlah. Katanya mau beda. Ternyata cuma ajak nonton? Selama ini meskipun kamu tidak pernah menyalahkanku. Tapi aku tahu, aku sudah membuatmu menanggung banyak sakit hati. Hari ini aku datang untuk meminta maaf. Maafkan aku. Maaf? Untuk apa minta maaf padaku? Permintaan maaf yang pertama. Karena saat kamu menampungku dulu, aku tidak sopan padamu. Lalu, aku pergi begitu saja tanpa pamit. Permintaan maaf yang kedua. Karena kamu selalu ada di sampingku. Merawatku dengan sepenuh hati. Tapi hatiku hanya untuk Yuying, dan aku mengabaikanmu. Permintaan maaf yang ketiga. Aku terlalu egois. Aku membuatmu berpura-pura menjadi pacarku. Untuk menipu kakek dan ibuku. Bahkan kamu harus menanggung amarah ibuku. Membuatmu menahan banyak sakit hati.
tanpa mempertimbangkan perasaanmu. Dan yang keempat, Tianle. Duan Tianle. Song Kuan-Kuan. Ini kejutan dariku untukmu. Aku mencintaimu. Cantik sekali. Kenapa? Kena angin? Masuk angin ya? Agak dingin. Tunggu sebentar ya. Aku pakaikan. Mantel ini yang kupakai saat pertama kali kita bertemu. Yang kupakai saat kamu memberiku tumpangan. Sekarang ada mantelnya dan ada aku. Apa kamu merasa lebih hangat? Ngapain sih? Ngapain gimana? Kamu kan pacarku. Melakukan ini kan wajar banget. Kalau begitu, bagaimana dengan Yuing? Yuing ya? Sebenarnya, bagiku Yuing itu cuma seperti kafe yang sangat modis. Di dalamnya penuh perabotan mewah yang berkelas. Sekilas memang sangat menarik perhatianku. Tapi akhirnya aku sadar, aku sebenarnya lebih suka bar kecil yang klasik. Di dalamnya ada berbagai macam minuman. Ada yang merah, ada yang kuning, ada juga yang biru. Setiap botolnya punya cerita masing-masing, yang bikin orang ingin menikmatinya perlahan-lahan. Kamu adalah tempat yang hangat seperti itu. Kamu kira aku kompres hangat? Aku sudah punya mantel tebal, tidak perlu kamu ikut-ikutan. Merekku ini paling bagus, cuma satu-satunya, cuma untuk kamu. Merek apa sih? Sok paling satu-satunya. Mereknya terkenal banget, Nicholas Duan. Ada apa? Kok di saku ada sesuatu, ya? Kok kamu bisa punya ini? Ini aku pungut setelah diusir dari hotel. Waktu itu, pas aku ketemu kamu. Ini bukannya yang hilang punyaku, ya? Punyamu? Serius? Iya, lihat deh. Bunga ini aku gambar sendiri. Kok bisa ada di kamu? Aku nggak bohong, ini beneran aku pungut. Waktu itu malah aku injak 2 kali. Benda ini namanya kantong keberuntungan. Buat aku, ini kantong doa. Nggak tahu barang apa, asal pungut aja. Ini aku pilih dari ribuan, loh.
Gak nyangka banget. Jadi, sebelum Duan Tianle kenal sama Zhong Kuan Kuan, di masa depan itu aku sudah dapat hadiah dari Zhong Kuan Kuan. Kayaknya benda ini yang nemuin kamu. Terus kamu bawa balik ke aku. Kalau gitu, karena aku sudah simpan selama ini. Ini harusnya jadi milik kita berdua, kan? Harta bersama, ya? Boleh juga. Oke, kalau kamu masih bingung mau minta apa, aku bantu tuliskan. Jangan ngintip ya, balik sana. Nggak lihat yang nggak lihat. Udah selesai. Mulai sekarang di dalamnya bukan cuma ada kamu, tapi juga aku. Aku lihat kamu tega nggak buang ini. Lapar nggak? Aku ajak makan enak yuk. Boleh. Ayo. Kayaknya habis kemarin. Setelah pengakuan cinta tulusnya Kuan-Kuan, kalian berdua udah tobat dan gak mau main cinta diam-diam lagi ya? Ah, pergi sana. Ini namanya cinta yang telat ketemu. Kamu gak ngerti. Iya, aku gak ngerti. Tapi, aku ngerti kok, aku gak mau ganggu kalian berdua. Aku gak mau jadi obor di antara kalian, ya enggak? Mesra sekali kalian. Panggil aku untuk dessert ya. Kamu kenapa? Kamu gak biasa aja gitu jadi pacarku? Bukan gitu. Kamu pendiam hari ini, suaramu lembut. Kamu beda banget dari biasanya. Kamu kenapa sih? Kamu takut banget orang lain tahu. Kalau kamu itu pacarku, Perasaan itu, ya urusan dua orang. Memang nggak perlu dijelasin ke orang lain. kalau aku MAH pengennya seluruh dunia tahu. Aku kasih tahu ya, tadi waktu aku nyetir ke rumahmu buat jemput kamu. Aku buka kaca mobil, terus aku teriak keluar. Aku bilang, Zhong Kuan Kuan itu pacarku. Zhong Kuan Kuan itu pacarku. Pelankan suaramu. Jangan lupa, seluruh dunia itu termasuk mamamu. Soal mamaku gak usah kamu pikirin. Kamu cukup besok pagi. Kosongkan waktumu. Sisanya biar aku yang urus. Beneran? Kamu lupa? Waktu di puncak gunung salju kamu bilang ke aku. Semua kata-kata itu masih aku ingat. Kamu bilang, cinta itu soal kepercayaan. Kamu ingat. Semua yang pernah kamu ucapkan, aku ingat semuanya. Sini. Makan ikan salmon. Nah, bagian ini enak. Cinta itu adalah kepercayaan. Entah hujan badai, guntur menyambar, atau salju turun. Kamu selalu tahu. Dia pasti akan menunggumu di sana. Kamu boleh menangis di depannya. Tertawa di depannya. Tidak takut terlihat jelek di depannya. Hal-hal indah kamu bagikan dengannya. Sisi yang memalukan juga selalu dimaklumi olehnya. Cinta itu adalah, di depannya, kamu tidak perlu menyembunyikan rahasia apapun. Bisa kamu serahkan dengan tenang padanya. Maksudku apapun ya. Ceritakan semuanya padanya. Misalnya betapa lelahnya kamu dengan konflik keluarga. Ayah tiada, ibu berharap penuh. Sampai umur kena cacar pun.